Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Solihatul Arifah dengan NIM 2484202018, mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Video ini saya buat untuk tugas pengganti UAS pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Urip Isngati MPD. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME dalam pembelajaran matematika. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu definisi. Menurut Freudenthal dalam Mulyati A 2016, RME adalah pembelajaran yang dilakukan dalam interaksi dengan lingkungannya dan dimulai dari permasalahan yang nyata atau bisa dibayangkan oleh siswa, serta menekankan pada keterampilan proses dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang selanjutnya adalah prinsip pendekatan RME. Di sini ada 6 prinsip pendekatan RME yang dikemukakan oleh Marpaung 2003. Yaitu yang pertama ada aktivitas. Matematika dipandang sebagai aktivitas manusia dan dipelajari melalui pengalaman langsung, sehingga siswa belajar dengan aktif, melakukan, mencoba, dan menemukan sendiri, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. Prinsip yang kedua ada realitas. Pembelajaran dimulai dari masalah yang realistis dan dapat dibayangkan oleh siswa. Prinsip yang ketiga ada penjenjangan. Pemahaman berkembang bertahap dari penyelesaian informal ke model hingga konsep formal. Prinsip yang keempat ada jalinan. Materi matematika disajikan saling terkait, tidak terpisah-pisah antar topik. Prinsip yang kelima ada interaksi. Belajar matematika merupakan aktivitas sosial melalui diskusi dan kerjasama. Prinsip yang terakhir ada bimbingan. Guru berperan membimbing siswa dalam menemukan kembali konsep matematika. Bagian selanjutnya adalah karakteristik RME. Ada 5 karakteristik yang disampaikan oleh Hobry 2009. Karakteristik yang pertama adalah masalah konseptual. Pembelajaran dimulai dari masalah sederhana yang dekat dan dikenali oleh siswa sebagai titik awal belajar. Yang kedua, penggunaan model. Siswa menggunakan dan mengembangkan model sendiri sebagai jembatan dari situasi nyata menuju konsep matematika formal. Selanjutnya ada kontribusi siswa. Proses pembelajaran menekankan peran aktif siswa, di mana ide, cara berpikir, dan solusi siswa dihargai. Selanjutnya ada interaktivitas. Pembelajaran berlangsung melalui interaksi antara siswa dan guru, serta antar siswa melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Karakteristik yang terakhir ada keterpaduan topik. Materi matematika disajikan saling terhubung antar topik untuk mendukung pemecahan masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penerapan RME dalam pembelajaran matematika. Menurut Hobry 2009, ada 5 langkah. Yang pertama adalah memahami masalah kontekstual, memberikan masalah dan siswa memahami permasalahan tersebut. Yang kedua ada menjelaskan masalah kontekstual. Guru memberi penjelasan dan petunjuk seperlunya agar siswa memahami maksud soal tersebut. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa menyelesaikan masalah secara mandiri dengan caranya sendiri. Guru memberi motivasi dan arahan. Langkah yang keempat ada membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru membimbing siswa menarik kesimpulan atau konsep dari hasil diskusi. Yang kelima ada menyimpulkan. Siswa berdiskusi dalam kelompok dan kelas untuk membandingkan berbagai solusi. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan Realistic Mathematics Education. Ada 6 kelebihan menurut Suarsono dalam Hobry 2009. Yang pertama ada mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermakna bagi siswa. Yang kedua, mendorong siswa membangun dan mengembangkan konsep matematika secara mandiri. Yang ketiga ada mengakui adanya berbagai cara penyelesaian masalah. Yang keempat, menekankan proses belajar aktif sebagai kunci pemahaman bermakna. Yang kelima, mengintegrasikan keunggulan dari berbagai pendekatan pembelajaran. Yang keenam, disusun secara sistematis, menyeluruh, dan operasional dari perencanaan hingga evaluasi. Selain kelebihan-kelebihan yang dibahas tadi, terdapat juga kekurangan atau kelemahan pada pendekatan Realistic Mathematics Education. Ada 7 kekurangan menurut Suarsono dalam Hobry 2009.
Yang pertama ada membutuhkan perubahan paradigma guru dan siswa yang tidak mudah diterap. Yang kedua ada sulit menemukan masalah kontekstual yang sesuai untuk semua topik matematika. Contohnya adalah pada materi limit fungsi. Konsep limit bersifat abstrak karena membahas nilai fungsi yang mendekati suatu bilangan, bukan nilai yang benar-benar terjadi. Sulit menemukan masalah kehidupan sehari-hari yang secara tepat menggambarkan proses mendekati tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, menantang untuk mendorong siswa menemukan berbagai cara penyelesaian masalah. Selanjutnya ada proses matematisasi siswa kompleks dan memerlukan bimbingan guru yang cermat. Selanjutnya, pemilihan alat peraga harus tepat agar mendukung proses belajar siswa. Selanjutnya, sistem penilaian lebih rumit dibanding pembelajaran konvensional. Yang terakhir, ada kepadatan kurikulum menjadi kendala dalam penerapan prinsip RME secara optimal. Terakhir adalah simpulan. Menurut saya, simpulan dari pembahasan yang tadi adalah pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan matematika dengan kehidupan nyata serta keaktifan siswa dalam membangun konsep. RME mampu meningkatkan pemahaman bermakna, kreativitas, dan kemampuan berpikir siswa melalui masalah kontekstual dan interaksi belajar. Namun, penerapan RME memerlukan kesiapan guru, perencanaan yang matang, serta penyesuaian kurikulum agar dapat berjalan secara optimal. Sekian video presentasi ini saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.